Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya masih mau membahas tentang Ansor, Bansel, dan oknum Ansor yang bentak-bentak kiai tua itu loh, dalam konteks khilafah. Atau Gus Dur, aku penganut khilafah, kate laupokon. Di bahasa Jawa Timurnya keluar, saya penganut khilafah Quran, kate laupo kon, maksudnya kata orang Betawi, ane penganut khilafah, lu mau apa? Gus Dur berani, Gus Dur. Jadi masalahnya memang nggak sederhana ya. Khilafah itu bisa diduga, ini kan gini ya, kira-kira rumusan masalahnya ya. Khilafah itu diduga akan mengancam keutuhan NKRI yang kata anak-anak Ansor Banser, NKRI itu harga mati gitu ya. Tapi kalau kata Habib Taufik di video itu yang terkena, yang memarahi atau menasihati Ansor Banser, HTI itu, Hizbut Tahrir Indonesia itu Muslim, ya kan? Nah, kalau ada ajaran khilafah itu harus dihadapi karena akidahnya itu tidak Asy'ariyah, Maturidiyah, kira-kira gitu ya. Asy'ariyah atau Maturidiyah toh. Maka harus dihadapi dengan ilmiah itu. Bukan dengan otak, bukan dengan otot. Wahabi juga akidahnya bukan Asy'ariyah, harus dihadapi dengan ilmiah, dengan intelektual gitu loh. Bukan dengan otot. Kata Habib Taufik. Jadi ada beberapa persoalan di sini. Ada HTI sebagai organisasi yang sebenarnya nggak dilarang tapi tidak diperpanjang badan hukumnya, itu beda itu. Nah ini nggak nyanda iki wong-wong, sebagian orang Ansor dan Banser itu katanya dilarang dengan perpu ini lah, sudah susah. Ada HTI sebagai organisasi, terus ada ajaran khilafah dua, terus ada akidah yang bukan Asy'ariyah, itu tiga tuh masalahnya itu ya. Ada organisasi HTI yang dibubarkan dalam tanda petik, tidak berpanjang izin badan hukumnya itu oleh pemerintah. Kemudian ada khilafah yang diduga akan mengganti bentuk negara NKRI lah ngono. Terus yang ketiga ada akidahnya dari penganut khilafah di HTI itu, yaitu akidahnya bukan Asy'ari sebagaimana dianut oleh kalangan saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama atau Ansor atau Banser. Tapi Habib Taufik bilang itu Muslim. HTI itu organisasi pendukung khilafah dalam HTI itu Muslim. Nah, artinya diperlakukan dengan cara yang jangan dibentak-bentak gitu. Kiai yang tua yang pendukung khilafah itu dibentak-bentak sama anak muda Ansor yang berseragam Banser. Ini masalahnya memang nggak sederhana ya, nggak nyanda itu sebagian oknum Ansor Banser itu. Apalagi kalau sudah debat soal secara intelektual tentang pemikiran dari Maturidiyah dan Asy'ariyah, itu nggak levelnya Ansor Banser, itu level orang yang bisa baca kitab gitu, bukan juga levelnya tukang donat. Sindiran Ulil Absar Abdallah yang dulu, nggak tahu dia kemana sekarang, tuh tenggelam dia ngurusin Ihya Ulumuddin. Itu HTI itu akan bisa melaksanakan cita-citanya itu 400 tahun kemudian, 4 abad, kata Ulil Absar yang pernah saya dengar. Itu satu joke dia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kerangka itu,
ya sebenarnya nggak usah ditakuti lah HTI meskipun dilarang di tempat lain. Ya dilarang itu kan karena pendekatan kekuasaan. Tapi kalau kita sudah bisa menerima perbedaan-perbedaan keagamaan dan itu biasa kan, perdebatan-perdebatan intelektual dalam dunia Islam itu banyak itu. Ya kan, itu biasa mazhab-mazhab itu. Yang jadi persoalan justru kenapa orang yang akidahnya keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Syiah atau Ahmadiyah itu nggak dihadapi oleh oknum Ansor dan Banser misalnya. Kenapa orang yang masih Ahlus Sunnah gitu ya? Masih Ahlus Sunnah atau masih atau gimana? Nah, jadi saya sih apa namanya? Ya kalau Gus Nur terus bilang saya penganut khilafah itu sebenarnya jadi dia ngomong begitu nggak punya akar teologis yang berbeda karena dia kan seorang tradisinya tradisi NU Asy'ari. Beda dengan orang-orang yang mungkin ya orang HTI sendiri yang bilang dia penganut khilafah tapi akidahnya dalam perspektif siapa itu Habib Taufik itu bukan akidahnya Asy'ari. Tapi kalau Gus Nur itu bilang saya penganut khilafah, kehilangan konteks ya, nggak ada konteks teologisnya, nggak seperti orang-orang HTI ya. Jadi kan aneh tuh, padahal di satu sisi dalam perspektif lain, khilafah itu kan dikenal dalam sejarah Islam itu ya. Kekhalifahan apa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan nanti Utsmaniyah, Abbasiyah, ya kan? Terus sampai Turki Utsmaniyah. Itu biasa itu. Itu satu kenyataan sejarah. Sementara NKRI sebagai nation state itu negara bangsa itu juga bukan produk asli Indonesia tuh. Kiriman dari produk Eropa Barat yang kemudian menjadi negara bangsa ya. Dan negara Italia, negara ini gitu loh. Produk abad ke-18 sampai 19 gitu. Jadi ya jangan terus ngomong apa namanya NKRI harga mati ya enggak juga. Dunia itu mengalir ya enggak. Imperium Inggris itu hilang ya, Soviet itu hilang ya, kejayaan mereka, dominasi mereka sebagai negara superpower. Turki Utsmaniyah hilang selama 800 menguasai Eropa. Sebelum NKRI juga nggak ada NKRI. Boleh jadi NKRI satu saat hilang ya. Karena umurnya baru berapa NKRI itu? Dihitung dari zamannya Pak Nasir maksudnya. Dengan mosi integralnya tahun 51. Sekarang 2000. Baru 50 tahun NKRI. Jadi jangan terus mematok diri dia itu harga mati. Pantare. Semuanya mengalir. Ya kan? Semuanya mengalir tanpa NKRI, tanpa bentuk negara seperti Indonesia yang kita anut NKRI, itu orang juga bisa hidup, ya kan? Ada yang kerajaan, ada yang ini, ada yang itu. Ya, jangan terlalu mempersempit. Jadi berpikirlah dalam perspektif sejarah. Gara-gara mempertahankan NKRI sebagai harga mati, terus orang Islam dibenci sesama Islam, itu kan keliru. Dibentak-bentak orang Islam, kan orang Islam itu yang dibentak-bentak sama oknum apa namanya siapa itu Ansor Banser. Sementara gereja dijaga, ya enggak? Orang non Muslim diperlakukan dengan sangat baik. Seorang kiai diperlakukan seperti dihinakan begitu karena persoalan apa? Khilafah dan NKRI. Kan naif itu. Ya wis minta maaf aja lagi itu. Berpikir yang apa itu? Ya Pak Mahfud dulu bilang sistem kenegaraan yang dibangun oleh Rasulullah nggak bisa ditiru oleh Indonesia. Ya dia lihat dari perspektif yang lain gitu ya. Tapi esensi pemerintahan yang harus menegakkan keadilan itu kan yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Kenapa tuntunan Rasul harus dihalau dari bumi Indonesia dalam konteks bernegara ya kan?
Nah, problem-problem itu yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud yang ingin melakukan debat terbuka. Tapi nanti kalau datang Habib Rizik, debat terbuka soal sistem bernegara sama Pak Mahfud, baru tahu tuh Pak Mahfud. Jangan remehkan tuh jagoan saya. Habib Rizik Syihab. Saya Yudi Pramuko, tukang donat di Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir, Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya, makanya kalau mau debat sama Pak Mahfud sama Habib Rizik soal sistem pemerintahan Islam dan NKRI, makanya dijemput dulu tuh, dipulangin dulu Habib Rizik. Ini curang ngajak debat, tapi Habib Riziknya nggak bisa datang ke Indonesia, mau debat pakai Zoom gitu dari Jakarta Mekah gitu. Bisa mau tidur, udah bikin 5 hari ini ya. Sebenarnya nggak 5 full, yang satu cuma meneruskan videonya siapa, Habib Taufik ya. Makasih.